Bayangkan, ada ilmuwan yang berkata, Tuhan itu tidak ada tempatnya dalam ilmu pengetahuan. Kedengarannya tegas, bahkan logis. Tapi, benarkah begitu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang mereka lewatkan, sesuatu yang justru sudah jelas di depan mata mereka. Oke, mari kita bahas bersama. Sains memang luar biasa. Ia bisa menjelaskan bagaimana bintang lahir, bagaimana sel bekerja, bahkan bagaimana hukum gravitasi menjaga alam semesta tetap stabil. Tapi ada satu hal yang sains tidak bisa jawab. Kenapa semua ini ada? Dan disitulah iman dan akal budi mengambil peran. Dari berbagai ilmuwan yang tidak mengakui Tuhan, ada salah satu yang membuat aku tertarik, yaitu Stephen Hawking. Seseorang yang memiliki keterbatasan dalam fisik, namun tidak dengan kecerdasannya. Dengan kecerdasannya, dia mampu meraih banyak penghargaan di bidang fisika. Tapi walaupun dengan dianugerahi kecerdasan, di atas rata-rata ada salah satu pendapatnya yang aku rasa tidak tepat. Jadi dia pernah berkata, kita bebas percaya apapun. Dan saya memandang bahwa penjelasan paling sederhana adalah Tuhan itu tidak ada. Nah, di sini letak kesalahan Stephen Hawking. Dia berkata seolah-olah pencipta utama alam semesta adalah suatu hukum fisika, bukan Tuhan, tapi murni hukum fisika. Tapi di sini yang jadi masalah. Apakah hukum bisa ada tanpa pencipta? Kalau bisa, masa iya alam semesta muncul karena kebetulan? Kalau semua ini hanya kebetulan, mengapa semesta justru penuh keteraturan? Planet-planet beredar dengan presisi, bumi memiliki oksigen yang pas, DNA begitu rumit tapi tetap bisa terbaca. Apakah mungkin semua ini hanya permainan angka acak? Tentu tidak. Semua ini terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Atau gini, aku kasih contoh simple. Jadi bayangkan kamu masuk ke sebuah rumah, dan di dalam rumah itu terdapat kursi yang tertata rapi, lampu menyala, makanan sudah tersaji di meja. Apakah mungkin kamu bilang semua itu muncul sendiri? Tidak, pasti ada yang menyiapkan. Kalau rumah saja butuh pembuat, bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih kompleks? Dan semakin keras sebagian ilmuwan mencoba menyingkirkan Tuhan, justru semakin teori mereka membuka pintu menuju keberadaannya. Fisika, kuantum misalnya. Beberapa ilmuwan berbicara soal partikel yang bisa muncul dari vakum, dan menjadikan vakum sendiri sebagai alasan terciptanya alam semesta tanpa campur tangan Tuhan. Tapi permasalahannya, vakum itu sendiri. Siapa yang menatanya? Gak mungkin kan? Tiba-tiba ada? Jadi, seolah-olah mereka menolak Tuhan. Tapi teori mereka sendiri justru mengarah pada keberadaannya. Nah, kalau alam semesta sudah menunjukkan tanda-tanda Tuhan, ada satu bukti lain yang tidak kalah menakjubkan. Al-Quran. Kitab ini berbeda. Bahasanya indah, strukturnya unik, maknanya dalam, dan tetap relevan lintas zaman. Bahkan Al-Quran memuat fakta-fakta alam semesta yang baru bisa dibuktikan sains ratusan tahun kemudian. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah menantang makhluknya untuk membuat tandingan serupa. Namun sampai hari ini tidak ada yang mampu. Dari berbagai manusia paling pintar dari ribuanan tahun lalu sampai sekarang, tidak ada yang mampu membuat Al-Quran tandingan. Banyak ilmuwan yang jujur, akhirnya takjub. Mereka sadar, mustahil Al-Quran buatan manusia. Itulah sebabnya, banyak di antara mereka yang akhirnya percaya, bahkan menjadi Muslim. Pada akhirnya, sains hanya bisa menjawab bagaimana sesuatu terjadi. Tapi untuk menjawab kenapa semuanya ada, kita butuh sesuatu yang lebih besar dari rumus dan teori. Alam semesta ini terlalu teratur, terlalu indah, terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Dan disitulah kita bisa melihat tanda-tanda keberadaan Tuhan. Jadi, ketika ada yang berkata tidak ada tempat untuk Tuhan dalam sains, mungkin sebenarnya merekalah yang belum benar-benar membuka mata dan hati untuk melihatnya.